Om Swastiastu. Good morning, everybody, or good afternoon, everybody. Okay, we meet again in English lesson. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris peminatan kelas 12. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang relative clause. Tetapi sebelum kita belajar tentang relative clause, okay, before we start our lesson, let's pray based on our religion. Pray begin. Okay, pray and. Okay. Okay, look at this. Relative clause. Jadi kita akan bicara tentang atau kita akan belajar tentang relative clause. Oke. Defining relative clause atau pengertian definisi dari relative clause. We use defining relative clause to add essential information to a sentence. The clause goes immediately after the noun it describes. Contohnya, this is the man who sold me the car. Jadi defining relative clause itu untuk menambahkan informasi esensi atau informasi penting ya, informasi dalam sebuah kalimat ya, untuk the clause goes immediately after the noun. Jadi itu yang akan menjelaskan kata benda, the noun it describe. Jadi gini, contohnya ini. This is the man who sold me the car. Jadi laki-laki ini yang menjual mobil kepada saya. Sold me the car, yang menjual mobil kepada saya. Jadi laki-laki yang dijelaskan who ini adalah the man. Jadi yang menjelaskan benda di depannya. We use relative pronouns dengan who or that for people, which, that for object, where for places, whose to talk about position, when, that for a time, why, that for a reason, whom for object pronoun people. Jadi kita menggunakan who, that untuk orang, which, that untuk objek. Tapi that itu paling banyak digunakan, bisa untuk objek, bisa untuk waktu, bisa untuk alasan. Where untuk tempat, whose untuk position, posisi di mana ya. When, that itu untuk time, kapan ya. Why untuk menyatakan sebuah alasan. Whom untuk objek pronoun yang menyatakan orang. Nah, beda antara whom dengan whose. Whose itu untuk position benda, kalau whom untuk position people. Sampai di sana paham ya, Nana ya? Paham? Oke, paham ya. Yang selanjutnya kita bicara contoh. He's the man who that owned this car. Jadi who or that. Ya bisa. Jadi di sini bisa dua, bisa menggunakan who, bisa menggunakan that. Jadi he's the man who owned this car. Jadi laki-laki itu yang mempunyai mobil itu. Ya. Atau bisa menggunakan that. Jadi who ini yang dimaksud adalah laki-laki. This is the house where I was born. Born. Di rumah ini yang saya dilahirkan gitu. Yang dilahirkan, ya, tempat di mana saya dilahirkan artinya, mohon maaf. Di rumah ini tempat di mana saya dilahirkan. Where menerangkan house. Yang dia maksud adalah house. The girl whose party I went to phone me. Host ini menyatakan perempuan, the girl. Ya, karena orang. Kalau ya, who's the girl party. Ya, paham? Lanjut, we can leave out who, which, that, whose, when the clause is that the object of a sentence. Jadi kita bisa tidak menggunakan who, which, that atau whose ketika clause-nya itu menyatakan objek. Contoh, the doctor I spoke to told me not to worry. The man I saw was very rude. Mr. Smith is the teacher my son likes best. Jadi kita tidak bisa menambahkan who, which, that apabila berperan sebagai
objek. Yang tadi berperan sebagai subjek bisa, tapi kalau berperan sebagai objek tidak bisa. Ya. Selanjutnya, we cannot leave out the relative pronoun in a definite relative clause that refers to the subject. Jadi, hanya untuk kepada subjek. Ya, seperti Bapak katakan tadi, ada who, that, itu menyerangkan subjek benda yang ada di depannya. Oke, sama why, when, unlike, where can be omitted. Ya, paham ya, Nana ya? Oke, non-defining relative clause. Yang non-defining relative clause to add essential information to sentence to close goes immediately. Pedro, who is my brother, lives in Astelero. Ya, ini contohnya. Silakan dipelajari. Nah, we use commas to separate a non-defining clause from the rest of the sentence. Kita menggunakan koma setelah relatif. Contohnya, we use relative pronouns who, which, where, when, whose. Sama for people, which for things, where places, when for time, whose for position. Santander, where I live, comma, is a beautiful city. My father, comma, who is 64, comma, is going to retire soon. Jadi penggunaannya ya. Nah, yang selanjutnya, we cannot leave out the relative pronoun in non-defining relative clauses. Jadi kita tidak bisa tidak menggunakannya. Contohnya nih, John, comma, who is English, comma, help me write the essay. Oke. Oke. Nah, bagaimana paham Nana tentang penjelasan relatif? Jadi begini, intinya penggunaan who, which, that, whose, whom, why sebagai relative clause itu tergantung dari subjeknya apa untuk menjelaskan orang, benda, sesuatu, tempat, waktu, itu yang seperti Bapak jelaskan. Oke, itu saja. Paham Nana ya? Do you understand? Oke, paham. Bapak harapkan anak memahami. Thank you for attention. Jika Anda tidak dipahami, silakan tanyakan kepada Bapak. Ya, jika tidak dipahami, tanyakan pada Bapak. Nanti melalui WhatsApp group. Untuk latihan soal, Bapak akan upload di Google Classroom. Silakan anak-anak pelajari, kerjakan dengan baik. Setelah selesai, serahkan di Google Classroom. Thank you for attention. See you next time. Have a nice day and goodbye.